Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd, ma'asyiral ikhwa wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk belajar terkait dengan urusan agama kita. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri Allah dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari Ahadits Islahil Qulub yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Masih pembahasan terkait dengan hadis yang pertama berkaitan dengan al-qalbu wal asal, bahwa hati itu adalah pokoknya atau intinya. Kemudian beliau di sini akan membahas terkait dengan masalah al-qalbul salim. Kita lanjutkan dari pembahasan poin pertama tentang al-qalbu wal asal, bahwa hati adalah pokoknya dan intinya. Kita lanjutin membaca dari kitabnya beliau, itu berkaitan dengan al-qalbul salim, hati yang salim, hati yang sehat. Nah, dikatakan hatinya itu salim, itu seperti apa? Kata beliau hafizahullah ta'ala, wal qalbul salim huwal qalbul ladzi salima minasyirki wasyakki, bahwa hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala jenis kesyirikan dan juga keraguan, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga keraguan dalam hati. Ini kalau hatinya bersih, terbebaskan dari hal tersebut, ini akan dikatakan hatinya salim. Bahkan bukan hanya itu saja, wasalima min kulli amrin yuskhitullaha, dan selamat dari segala hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi hati kita terbebaskan dari hal-hal yang membuat Allah enggak suka dengan kita. Kita tinggalkan hal itu. Kita jadikan hati ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi segala hal-hal yang Allah tidak sukai, yang Allah tidak cintai. Wasalima minal israri 'alal bid'ah wal ma'asi, serta selamat dari perbuatan-perbuatan kebid'ahan maupun kemaksiatan. Jadi semua jenis dosa, semua jenis maksiat dia tinggalkan. Kalau hatinya selamat dari hal-hal ini, maka baru dikatakan hatinya itu salim, hatinya itu ya selamat dari segala bentuk penyakit. Wa yalzamu min hadhihi salamah min hadhihi al-asya al-ittisaf bi adadiha min al-ikhlasi lillahi wal yaqin wal iqbali ala ta'atillah wa mahabbatillah. Dan tentunya ketika hati itu selamat dari segala jenis yang kita sebutkan, baik kesyirikan, keraguan dalam hati, ya berarti hatinya enggak yakin. Hatinya itu enggak yakin dengan agama Allah Subhanahu wa taala, enggak yakin dengan syariat Allah. Ini harus dijauhi. Dan juga selamat dari segala hal-hal yang bisa membuat Allah murka, serta menjauhi segala kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Maka tentunya di sini hatinya jadi gimana? Jadi selamat. dari hal-hal. Ketika selamat dari hal-hal tersebut, otomatis
dia hatinya ini tersifati dengan yang sebaliknya, berarti hatinya senantiasa ikhlas pada Allah, hatinya itu yakin kan kebalikan dari syak, dari ragu tadi. Wal iqbali ala ta'atillah, ya karena dia itu menjauhi kemaksiatan, karena dia itu menjauhi hal-hal yang Allah murkai, otomatis hatinya akan senantiasa patuh terhadap perintah Allah, akan senantiasa patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa mahabbatillah, karena dia menjauhi hal-hal yang Allah murkai, otomatis dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dhimihi wa ta'dhimi syar'ihi, serta mengagukan Allah dan juga mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini kalau hati kita modelnya kayak gini, insyaallah berkaitan dengan apa yang Allah syariatkan, pengagungan terhadap Allah Ta'ala dan apa yang Allah syariatkan, otomatis kita akan mendapatkan hati yang tenang, hati yang bersih, ya, hati yang lapang, sehingga mudah untuk senantiasa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya enggak berat, karena Allah menjadikan hati kita cinta terhadap kebaikan. Allah telah menjadikan hati ini enggak suka dengan kemaksiatan. Nah, ini kalau hatinya seperti ini, masya Allah, enak sekali. Nah, dan tentunya enggak hanya sekedar tahu saja ya, atau hanya meminta kepada Allah tapi enggak ada usaha. Ini semuanya harus kita usahakan. Ya, saya bukan orang yang terbaik dalam hal ini, kita juga sama-sama berusaha. Ya, kita belajar bagaimana kita membersihkan hati kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Ya, kita jadikan mahabbatullah dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah yang utama, sehingga mudah kita untuk beribadah padanya. Fa innal qalba idza kana muttasifan bihadhil asya', idza kana muttasifan bihadhil asya'i saliman min adadiha kana bidzalika qalban saliman. Maka ketika hati itu tersifati dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan, ya, tersifati dengan keikhlasan pada Allah, yakin, senantiasa taat pada Allah, ya, mengedepankan mahabbatullah, mengagungkan Allah, mengagungkan syariat Allah, otomatis hatinya itu akan selamat dari hal-hal yang sebaliknya tadi. Nah, maka dari situ hatinya akan menjadi salim, hatinya akan menjadi sehat, hatinya akan menjadi selamat. Lahun najatu yaumal qiyamati wal fauzu bidarajatil ula yauma yalqallaha subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan apa di akhirat kelak. Ini di dunia seperti ini. Ini kan kita hanya bisa mengusahakannya di dunia. Di akhirat tinggal apa? Tinggal pembalasan aja dari apa yang kita perbuat, bagaimana keadaan hati kita di dunia. Maka otomatis kalau hatinya seperti itu modelnya, pada hari kiamat dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dengan derajat yang tinggi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di yaumil qiyamah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, wa qad ikhtalafat ibaratun nasi fi ma'nal qalbil salim. Ini para ulama yang mengibaratkan hati yang salim itu seperti apa, mereka berbeda-beda. Ya. Untuk mengibaratkan apa itu hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, ini ada perbedaan di kalangan para ulama kita terkait dengan definisi dari qalbun salim tadi. Wal amrul jami' lidzalika, adapun yang pengertian yang mencakup terkait dengan qalbun salim, annahu alladzi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Jadi bahwa qalbun salim, hati yang bersih itu hati yang selamat dari segala syahwat yang menyelisihi
apa yang Allah perintahkan dan yang menyelisih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, ini harus senada dengan apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan A, ya kita udah hatinya pun senantiasa mengatakan A, meyakini A tersebut itulah yang terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, hati kita juga harus senada dengan apa yang Allah larang. Jangan malah sebaliknya. Nah, ini yang dimaksud dengan hati yang salim. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Dan selamat dari segala syubhat yang menyelisih dari apa yang Allah kabarkan. Jangan sampai apa yang Allah kabarkan malah diingkari. Ya, kita harus mengedepankan kabar Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita benarkan. Kewajiban kita adalah untuk mentasdik, untuk membenarkan apa yang Allah kabarkan dan juga apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalima min ubudiyati ma siwahu. Maka dia juga selamat hati ini dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang tadi kita bilang dari kesyirikan. Kalau dia itu hatinya terbebaskan dari kesyirikan, otomatis hatinya akan salim, hatinya akan selamat. Wa salima min tahkimi ghairi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala hukumkan, itulah hukum Allah. Ya. Tidak boleh kita mengedepankan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihukumkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah hukum Allah. Apa yang dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hukum Allah, sehingga enggak boleh kita menyelisih dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumkan. Fasalima fi mahabbatillah ma'a tahkimihi li rasulihi fi khaufi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi wa dhullillahu. Maka dia akan selamat. Ya, dia akan selamat hatinya ini dari selamat di dalam masalah mahabbatullah. Ya, dia akan selamat senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada Rasulullah. Ini di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihukumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat kita dapati mereka ketika ada apa-apa ya kembalinya ke siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah apa, kembali kepada beliau. Ada masalah apa, kembali kepada beliau. Apa yang dihukumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hukum Allah. Ya, itulah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Baik dalam masalah khauf, masalah rasa takut kepada Allah, rojaknya berharap pada Allah, dan juga tawakul pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunduknya kita pada Allah, wa itsari mardatihi fi kulli halin, dan mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita, jangan baperan. Ya, kalau kita hanya mengedepankan perasaan kita, ini akan repot nanti urusannya. Kalau itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, itulah hukum Allah, meskipun menyelisihi perasaan kita. Jangan sampai kita malah mengedepankan perasaan kita daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa taba'udi min sakhatihi bi kulli tariqin, serta menjauh dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai dalam segala hal. Ya. Wa taba'udi min sakhatihi bi kulli tariq, dengan segala cara. Pokoknya semua yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai jangan dekati. Semua jalan, mau jalan A, B, C, D, E, F, G, semua jalan, kalau itu jalan adalah jalan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah, ya harus kita jauhi. Wa hadza huwa haqiqatul ubudiyah allati la tasluhu illa lillahi wahda. Dan inilah yang dinamakan dengan ubudiyah, yang dinamakan dengan ibadah yang tidak diperkenankan ya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita jadikan ibadah-ibadah ini
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam khauf kita, rasa takut yang ibadah itu kepada selain Allah. Harap kita kepada selain Allah. Ya. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah, inabahnya kembalinya kita kepada Allah, juga menundukkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah merupakan makna ibadah yang tidak diperbolehkan diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus senantiasa diarahkan kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fal qalbul salim huwallazi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma. Hati yang bersih juga ini adalah hati yang selamat min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma, yang di dalamnya itu ada jenis kesyirikan dengan segala sesuatu, enggak boleh diserongkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jenis kesyirikan di dalam apa-apa yang berkaitan dengan masalah ibadah, ya, kemudian diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti hatinya belum selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma. Jadi hati yang selamat itu hati yang senantiasa bersih dari hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut dengan segala bentuknya. Ya. Baik itu misalnya dalam tawakalnya dia enggak boleh kepada selain Allah. Enggak boleh menyekutukan Allah dalam ketawakalan. Enggak boleh kita selewengkan tawakal itu kepada selain Allah. Begitu juga rasa takutnya yang bentuknya ibadah, rasa takut ibadah. Maka ini juga enggak boleh kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bal qad khalasat ubudiyatuhu lillahi wahda. Justru malah ibadahnya ini, ubudiyahnya hanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rajaan. Semuanya ini berkaitan dengan masalah hati, karena kita bicara masalah hati. Ya, baik keinginannya, iradahnya hanya untuk Allah. Baik itu dalam masalah mahabbah, cintanya hanya kepada Allah. Jadi dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, memberinya juga karena Allah, mencegahnya juga karena Allah. Jadi cintanya itu karena Allah, bukan karena makhluknya. Dan juga tawakalnya pada Allah, kembalinya pada Allah, khudu'nya, ya, tadallulnya atau merendahkan dirinya itu hanya kepada Allah. Rasa takut dan rojanya, harapannya itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya amalan hati. Ya, ini semuanya amalan hati, karena kita bicara tentang masalah hati. Kemudian tentang amalnya gimana? Karena kita kan katakan kemarin, udah beberapa pertemuan kita katakan bahwa beliau mengatakan bahwa di poin pertama al-qalbu huwal asal, bahwa hati itu adalah pokoknya, intinya. Adapun jawarih kita, badan ini ngikutin hati. Jadi sumbernya itu hati. Hatinya gimana? Hatinya bersih, otomatis jawarihnya juga bersih. Tapi kan kita nggak bisa melihat bagaimana hatinya bersih atau enggak. Ya, ini terlihat dari amalan zahirnya. Kita hanya bisa menghukumi seseorang dari amalan zahirnya. Zahirnya seperti apa? Ya kurang lebih hatinya seperti itu. Tapi berkaitan dengan amalan jawari ini pada hakikatnya dari hati itu. Hatinya gimana sih? Nah, makanya beliau mengatakan wa khalasa amaluhu. Nah, kalau hatinya itu ubudiyahnya kepada Allah, baik itu tawakalnya, iradahnya, mahabbahnya, rojaknya, khaufnya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis wa khalasa amaluhu lillah. Maka amalnya pun, amal perbuatan dia hanya ditujukan kepada Allah. Otomatis akan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Fa in ahabba fillah. Kalau dia mencintai, ya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya dia mencintai sesuatu karena Allah. Jadi akan terlihat bagaimana dia itu benar-benar mencintai karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak, akan terlihat dalam amalannya. Ya dia memberinya karena Allah. Ya, wa in abghadha fillah.
Kalau dia membenci, bencinya juga karena Allah, bukan karena intisar lin nafs, hadzu nafsihi. Bukan karena untuk membela dirinya, kehormatan diri, bukan, tapi kehormatan Allah. Kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diprioritaskan. Jadi kalau membenci, kalau cinta, kalau benci itu karena Allah Subhanahu wa taala, akan nampak dalam amalannya. Ya misalnya seorang mencintai sesuatu, mencintai anaknya dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau anaknya melakukan sesuatu bentuk cinta dia kepada Allah, gimana? Ya kita ngasihnya, kalau dia minta apa, hal-hal yang menjauhkan dirinya dari agama Allah, ya enggak kita kasih. Kenapa? Karena bentuk cinta kita pada anak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau hal tersebut bisa mendekatkan diri pada Allah, kita belikan. Kita berikan kepada dia, kita belikan apa yang dia inginkan. Kalau bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Kita memberinya karena rasa cinta kita kepada anak karena Allah Subhanahu wa taala. Benci dan cintanya karena Allah. Bukan karena yang lain. Wa in a'ta lillah. Kalau dia memberinya karena Allah. Wa in mana'a lillah. Kalau dia mencegahnya karena Allah. Karena Allah enggak suka, maka kita cegah dia. Ini bentuk rasa cinta dan juga bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memberinya karena Allah, mencegahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfihi hada. Bahkan enggak cukup ini aja. Hatta yaslama minal inqiyadi wat tahkimi likulli man ada rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sampai hatinya itu atau amalannya itu selamat dari mendekatkan diri dan juga berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan mutaba'ah. Patuhnya dia dan berhukumnya itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah seorang dengan apa? Dengan ikhlas dan mutaba'ah. Jadi kita bicara masalah ikhlas. Yang tadi cintanya dan bencinya karena Allah, memberi dan mencegahnya karena Allah, juga harus ditambahi apa? Dengan mutaba'ah. Dia patuh dan berhukumnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqidu qalbuhu ma'ahu 'aqdan muhkaman 'anil i'timami wal iqtida'i bihi wahdahu dunna kulli ahadin minal aqwali fil aqwali wal a'mal. Maka hatinya itu senantiasa terpaku dengan apa yang dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berimam dan beriqtida, mengikuti dengan apa yang dikatakan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak selainnya. Ya. Jangan mengedepankan apa yang dikatakan oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh kita sandingkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga dengan satu amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dikatakan oh ini juga fulan juga mengamalkan, padahal Rasulullah enggak mengamalkan. Ya. Maka jangan kita berdalih dengan amalan fulan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan. Yang kita contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik perkataan maupun perbuatan. Enggak boleh kita mengedepankan perkataan dan perbuatan selain apa yang diperkatakan dan diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi udah. Ini kalau hatinya itu ikhlas dan mutaba'ah iqtida kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biidznillah ini akan menjadikan hatinya menjadi hati yang salim. Min aqwalil qalbi wa hiyal aqaid. Adapun yang berkaitan dengan perkataan hati itu berkata, berucap. Ya, jadi ada perbuatan hati, ada perkataan hati. Ya, kalau bahasanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang berkaitan dengan masalah ibadah itu ada qaulun wa amalun, ada perkataan dan perbuatan. Qaulul qalbi wa qaulul qalbi wa amalul qalb. Hati itu berkata dan juga hati itu beramal. Ya, amal perkataan itu ada perkataan hati, perkataan lisan. Amalan itu ada amalan hati, amalan jawarih.
Ya, jadi kalau kita bagi, kan ada pembagian masalah ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah jawarih. 3. Bisa juga kita bagi jadi perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perbuatan ada 2. Perkataan hati dan perkataan lisan. Kemudian kalau perbuatan hati dan perbuatan jawarih, sama aja sebenarnya. Nah, min aqwalil qalbi, di antara perkataan hati, wahiyal aqaid, yaitu akidah, apa yang diyakini. Keyakinan dalam hati ini adalah perkataan hati. Dari mahabbahnya, ya, dari rojaknya, khaufnya, tawakalnya, inabahnya, ya, dan juga khusyuknya dia, khosyahnya dia. Ini kan semuanya perkataan hati. Atau maaf, aqwalul qalbi itu berkaitan dengan akidah saja, ya. Itu yang tadi saya sebutkan itu berkaitan dengan amal. Aqwalul qalbi ini adalah akidah, aqaid, masalah keyakinan. Jadi yang kita yakini ini adalah perkataan hati. Wa aqwalul lisan, perkataan lisan. Nah, lisan ini berucap apa? Wahyal khabaru amma fil qalbi, yaitu mengabarkan apa yang ada dalam hati, yang terpendam dalam hati, kita kabarkan, kita ucapkan, itu adalah perkataan lisan. Hati kita meyakini apa? Nah, kemudian kita ucapkan. Ketika kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, harus kita ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang harus kita contoh, ya. Kemudian lisan kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan, wa a'malul qalbi wa hiyal iradatu wal mahabbatu wal karahatu wa tawabi'uha. Adapun amalan hati, hati ini beramal juga. Amalan hati adalah iradahnya, keinginan. Hati punya keinginan apa? Mahabbah, rasa cinta. Wal karoha, dan juga benci, cinta, ya, keinginan, dan juga tawabi'nya dan yang lain-lainnya yang dimana sumbernya adalah mahabbah dan karoha ini dari misalnya inabah, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harapnya, dan juga khosyahnya, rasa takutnya, serta khusyuknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap merendahkan diri di hadapan Allah taala. Ini semuanya yang berhubungan dengan masalah hati. Ini adalah merupakan amalan-amalan hati selain keyakinan tadi. Wa amalul jawarih, dan juga amalan jawarih. Amalan jawarih. Jadi semua perkataan dan perbuatan ini semuanya harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik perkataan hati, perkataan lisan, amalan hati dan amalan jawarihnya, semuanya harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah imam kita dalam hal ini. Fayakunul hakimu alaihi fi dzalika kullihi daqqihi wa jallihi huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam masalah apa yang kita sebutkan tadi, perkataan hati, perkataan lisan, amalan hati, amalan jawarih, ini kita kembalikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik yang tersembunyi, ya, maupun yang terlihat nampak jelas, semuanya kita kembalikan kepada beliau. Ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Kita kembalikan dengan apa yang didatangkan oleh baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yataqaddamu baina yadayhi biaqidatin wala qaulin wala amal. Maka jangan kita mendahului, melangkahi dari apa yang tidak diyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau yakini kita yakini. Apa yang beliau katakan kita katakan. Apa yang beliau amalkan kita amalkan. Enggak boleh kita melebihi beliau. Karena kalau kita melewati beliau, melewati ajaran beliau, melewati apa yang beliau ajarkan kepada kita, otomatis
seolah-olah ya kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jahil, nggak tahu dengan apa yang selebihnya tadi, yang walaupun hanya sekedar satu langkah, ya nggak boleh, walaupun hanya sekedar satu ucapan yang melebihi dari apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Ya, begitu juga dengan masalah akidah, kita nggak boleh melewati dari apa yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang diperintahkan kepada kita hanya mencontoh saja. Yang namanya nyontoh gimana sih? Ibaratnya kalau kita gambar itu dijiplak, itu kan ya setidaknya justru malah banyak kurangnya gitu nek jiplak. Kita fotokopi gitu loh. Fotokopi bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu aja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah tambahin garis kanan, garis kiri, apa nggak boleh. Cukup dengan apa yang beliau sampaikan kepada kita, apa yang beliau yakini, apa yang beliau amalkan, itu sudah cukup. Ya, nggak boleh kita melebihi dari apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yakini maupun katakan maupun yang beliau amalkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya ajarkan. Jadi enggak boleh kita mendahului beliau. Apa yang beliau ajarkan sudah cukup kita mencontoh beliau saja. Ai la taqulu hatta yaqul wa la taf'alu hatta ya'mur. Janganlah kalian mengatakan, ya jangan kalian mengatakan suatu sampai beliau mengatakan. Jangan mengatakan A, B, C, D. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak mengatakan tersebut. Biarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baru kita katakan apa yang beliau katakan. Wala taf'alu hatta ya'mur. Jangan kalian melakukan sesuatu sampai beliau merintahkan. Jangan melakukan sesuatu dulu sampai beliau memerintahkan. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, loh, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada kok hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat belum diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya kayak adzan. Adzan itu kan dari mimpi sahabat. Sahabat ada yang mimpi, ya. Kemudian apakah beliau langsung adzan dengan adzan yang dimimpikan, atau kembali dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini masalahnya. Ternyata kan beliau kembali dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru beliau memerintahkan. Enggak langsung naik ke atas bangunan masjid kemudian adzan dengan adzan yang ada. Ya, baru nanti itu siapa yang melakukan hal tersebut? Baru ditanbih, diperingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan enggak? Apa yang dimimpikan sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau menetapkan bahwa itulah adzan, baru diadzankan, baru disyariatkan kumandang adzan. Begitu juga misalnya apa yang dilakukan sahabat yang lain berkaitan dengan, misalnya berkaitan dengan apa yang dibaca ketika i'tidal, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ini dikatakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika i'tidal. Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diam? Kan enggak. Malah beliau tanya kepada para sahabat, manil mutakallim, siapa yang ngomong tadi? Setelah selesai salat, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa bid'an wa thalathina malakan, 30 sekian malaikat yang mereka itu berlomba-lomba untuk nulis, mencatat kalimat tersebut. Siapa di antara mereka yang nyatat duluan? Berarti kan ini dari apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Ya, beliau menetapkan sudah. Maka ini bentuk tasyri', ya bentuk syariat. Adapun sekarang, ya kita nggak bisa. Ya kita nggak bisa kecuali hanya mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah wafat. Ya apa yang beliau ajarkan ya sudah, itu yang harus kita amalkan. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ma min fi'latin wa in saghurat
illa yunsharu laha diwanan lima wa kaifa, ay lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Sebagian salaf mengatakan tidaklah ada satu amalan, satu perbuatan sekecil apapun perbuatan tersebut kecuali akan ditanyakan dua hal. Ada dua hal yang harus kita catat. Ada dua catatan. Lima wa kaifa. Ya, kenapa dan bagaimana. Ini penting dalam semua hal. Ya, mau ibadah kita, ibadah jawari maupun ibadah hati. Ya, amal yang beliau sebutkan di sini berkaitan dengan perkataan hati maupun perkataan lisan, perbuatan hati maupun perbuatan anggota tubuh kita, jawari kita. Ini dalam beramal harus melihat dua hal. Lima wa kaifa. Kenapa dan bagaimana. Maksudnya lima fa'alta, kenapa kamu melakukan? Coba kalau ditanya, kenapa kita sholat? Dua pertanyaan. Kenapa, bagaimana? Coba tanyakan ibadah kita. Ibadah kita sholat tadi misalnya. Kita sandingkan dua pertanyaan ini. Kenapa kita sholat dan bagaimana kita sholat? Kenapa kita sholat? Karena Nabi SAW sholat, nyuruh kita untuk sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk sholat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Wa kaifa fa'alta, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kita sholat ini? Bagaimana? Ya kita lihat bagaimana Nabi SAW sholat. Dalam puasa, lima wa kaifa. Kenapa kita puasa? Oh, karena kita disuruh untuk puasa. Ya, karena kita disuruh untuk puasa. Wa kaifa, kaifa fa'alta, bagaimana kamu melakukan puasa itu? Lihat bagaimana puasanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggal kiaskan semua ibadah, taruh dua pertanyaan ini. Kenapa dan bagaimana? Kenapa? Loh, gak ada perintahnya ya. Bagaimana? Gak ada contohnya. Terus gimana coba mau ibadah kalau gak ada dua hal ini? Nah ini makanya, ini dua pertanyaan itu sangat penting sekali. Sebagian salaf mengatakan dalam semua perbuatan, amal perbuatan kita sekecil apapun, yang paling kecil apa misalnya, yang paling remeh lah masalah, misalnya masalah buang air. Kenapa kita buang air, mau masuk toilet itu kiri dulu? Kenapa kiri? Oh, Nabi SAW mengajarkan. Atau kita bagaimana kita mau ke toilet, bagaimana kita bertoharoh, bagaimana kita bersuci? Ya setelah kita disuruh untuk seperti ini dan seperti ini. Ini langkah-langkahnya, ini adab-adabnya sudah ada. Nah ini dua pertanyaan penting. Fal awwalu su'alun an illatil fi'li wa ba'ithihi wa da'ihi. Yang pertama, kalau kita ditanya kenapa, oh ini kita mengamalkan karena Allah, karena Rasulullah SAW mengajarkan. Ini adalah pertanyaan tentang keikhlasan. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Ya kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya. Su'alun an illatil fi'li, ini adalah pertanyaan tentang illah, sebab perbuatan yang kita lakukan. Wa ba'ithihi wa da'ihi, dan apa yang menjadikan kita itu melakukan hal tersebut. Ya. Faktornya apa? Sehingga kita melakukan hal tersebut. Sebabnya apa? Kenapa kita melakukan hal tersebut? Hal huwa haddun ajilun min hududil amil au gharadun min agradid dunya fi mahabbatil madhi minan nas au khawfi dhammihim au istijlabi mahbubin ajilin au daf'i makruhin ajilin. Ini pertanyaan penting nih. Kenapa kita melakukan itu? Dari perbuatan yang ada. Ya, ini adalah pertanyaan tentang sebab. Kenapa, kan tentang sebabnya apa gitu. Alasannya apa? Faktornya apa? Hal huwa hadzun ajilun min hududil amil. Apakah itu adalah merupakan bagian yang
dia harapkan, yang memang dia harapkan ketika itu dia dapatkan seketika itu, yang disegerakan dari orang yang melakukan hal tersebut. Agharadin min agharadid dunya, atau dia itu melakukannya karena ada tujuan-tujuan duniawi. Kenapa sholat? Biar bisnisnya lancar. Kenapa sholat? Karena saya pengen sehat, ya. Karena sholat itu ibaratnya olahraga. Ini tujuan apa ya? Tujuannya apa kita melakukan ibadah itu? Wa gharadin min aghradi dunya fi mahabbatil madhi minan nas, atau dia itu ada tujuan-tujuan duniawi yang di dalamnya itu dia menginginkan agar dipuji oleh manusia. Kenapa sholat? Biar orang-orang memuji saya, biar orang mengatakan saya orang soleh, orang yang masya Allah, biar saya itu diterima lamarannya, atau apalah. Au khaufi dhammihim, ya, au khaufi dhammihim, atau takut dicela. Kenapa sholat? Loh, orang-orang pada sholat, saya kalau nggak sholat nanti dibully sama orang. Nggak sholat. Yang lain pada sholat Jumat, kok nggak sholat sendirian? Ya. Ini karena takut apa? Dicela oleh orang lain. Nah, tujuannya itu apa atau bukan? Awis dijlabi mahbubin ajilin, atau dia itu menginginkan apa? Dari amal perbuatan yang dia lakukan untuk menarik hal-hal yang dia inginkan disegerakan di dunia. Biar apa yang dia inginkan itu dia dapatkan. Apa sih pengennya? Ya tadi misalnya sholatnya karena apa? Ya biar saya itu jadi orang yang sugih, orang yang kaya. Ya sholat untuk memperkaya diri. Au daf'i makruhin ajilin, atau tujuannya itu untuk apa? Untuk menghalangi dia dari hal-hal yang tidak dia inginkan disegerakan di dunia. Ya, misalnya dia sholat. Kenapa sholat? Ini satu ibadah aja. Kalau kita cari pertanyaan kita sandingkan dengan dua pertanyaan ini untuk kita jawab, itu masya Allah pertanyaan banyak. Apakah kita itu mengamalkannya untuk A, B, C, D, E, F, G, ya, untuk ini atau bukan? Atau karena Allah? Jadi sholatnya itu misalnya apakah untuk menghalangi dia agar dia itu tercegah dari hal-hal yang tidak dia sukai, sehingga dia dapatkan segera. Dia sholat biar apa? Biar nggak kecelakaan di jalan, biar hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat. Amil ba'ith 'ala al-fi'li al-qiyamu bihaqqil ubudiyah, atau faktor utamanya, alasannya ketika dia itu mengamalkan ibadah tersebut adalah untuk menegakkan hak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang memerintahkan ibadah, untuk menegakkan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa talabit tawaddudi wa taqarrubi ila Rabbi Subhanahu, dan juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah sayang pada kita, dan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini coba kita tanyakan lagi kepada diri kita masing-masing. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan dari amal-amal perbuatan, amal saleh ini, tanyakan kenapa? Untuk apa ini kita lakukan? Apakah untuk diri kita, untuk kebahagiaan kita di dunia, agar kita disegerakan mendapatkan balasannya di dunia, dapat maslahat-maslahat duniawi, atau yang lainnya? Atau karena dia itu memang ingin menegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk mendekatkan diri pada Allah, biar jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa btigha'il wasilati ilahi, dan untuk menjadi wasilah biar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tanyakan pada diri kita. Wa mahallu hadha su'al annahu hal kana 'alaika an taf'ala hadzal fi'l, an taf'ala hadzal fi'la li maulaka
am fa'altahu lihaddika wa hawaka. Nah, intinya bahwa soal yang pertama ini adalah apakah engkau itu melakukan perbuatan tadi, ibadah tadi itu melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita melakukannya itu karena diri kita, karena ingin mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, untuk kemaslahatan kita di dunia, untuk biar hawanya ini, apa yang diinginkan semuanya itu tercapai di dunia, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, dia enggak ngurusin masalah dunia. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ma indallahi baqin. Apa yang di sisi Allah pasti itu kekal, abadi. Pasti dibalas. Di akhirat pasti dapat balasan. Di dunia kalau enggak dapat balasan, yang jelas ya akhirat dapat balasan. Tapi kita dapatkan, Masya Allah, orang-orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka sholat, infak, sedekah dan semuanya dengan amal-amal soleh, mereka juga banyak dari mereka yang mendapatkan kemudahan duniawi tanpa dia niatkan, dapat insya Allah. Ya, selama dia ikhlas karena Allah, yang dia kejar adalah akhirat, dunia itu akan ngikut, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah dijadikan itu yang pertama. Ya, ketika beribadah kepada Allah, yang ada masalah duniawi, yang ada masalah bagaimana kita mendapatkan kemaslahatan duniawi, jangan. Watsani, adapun pertanyaan kedua, kaifa fa'alta, bagaimana kamu melakukannya dari ibadah tadi, dari amal saleh tadi. Su'alun, ini adalah pertanyaan an mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ta'abbudi. Ini adalah pertanyaan mutaba'ah, bagaimana kita mengikuti, bagaimana kaifa fa'alta, bagaimana kamu melakukannya. Salatmu gimana? Bagaimana kamu salat? Oh, kalau saya salat itu takbiratul ihram dulu, Allahu akbar. Ya, kemudian doa istiftah. Kemudian ta'awud. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca suratan setelah itu. Nah, ini tata cara ibadah yang ada. Ini adalah butuh pertanyaan bagaimananya. Nah, ternyata ketika mendapatkan tata cara dari mana ini? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pertanyaan untuk bagaimana kita beribadah, adalah bentuk pertanyaan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nyontoh beliau atau tidak dalam ibadah tersebut? Ai hal kana dzalikal amal mimma syara'tuhu laka ala lisani rasuli am kana amalan lam ashra'hu wa lam aradahu. Apakah ini adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah mensyariatkan lewat siapa? Lihat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mencontohkan kepada kita. Beliau yang mengajarkan kepada kita. Ya, kita enggak mungkin mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Coba baca Al-Qur'an tentang salat. Apakah dipraktekkan tata cara salat secara tafsil rinci di situ ada? Enggak ada. Masalah puasa rinci? Enggak ada. Ya, kita dapatkan lewat mana? Lewat sunnah nabawiyah, lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kebanyakan lewat sana secara tafsilnya, rincinya. Amkana amalan lam asyra'uhu wa lam ardahu, atau jangan-jangan amalan tersebut adalah amalan yang tidak aku syariatkan, kata Allah. Maksudnya yang bukan Allah syariatkan dan tidak Allah ridhoi. Nah, ini pertanyaan penting ini. Ya. Coba semua amalan kita tanyakan dua hal ini. Untuk siapa? Kenapa kita beramal? Untuk siapa kita beramal? Kaifa fa'alta? Terus bagaimana kita beramal? Ya, bagaimana kita melakukan amal perbuatan tersebut? Fal awwalu su'alun 'anil ikhlas wa tsani 'anil mutaba'ah. Adapun yang pertama adalah pertanyaan tentang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak kita beramalnya untuk Allah? Watsani, dan yang kedua adalah soal tentang mutaba'ah, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha
subhanahu la yaqbalu amalan illa bihima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalan kecuali dengan dua hal ini. Ikhlas, mutaba'ah. Bagaimana kita mengikhlaskan amalan kita serta mutaba'ah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Fa tariqu takhallusi minas su'alil awal bitajridil ikhlas. Nah, bagaimana cara agar kita itu terbebaskan dari soal yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama, biar pertanyaannya itu benar. Itu dengan cara bitajridil ikhlas, dengan senantiasa mengikhlaskan ibadah karena Allah. Maka pertanyaan pertama akan mendapatkan jawaban yang benar. Wa tariqu takhallusi minas su'ali tsani, adapun cara agar kita itu selamat dari pertanyaan yang kedua, pertanyaannya itu bisa dikatakan jawabannya itu benar dari pertanyaan yang kedua, bitahqiqil mutaba'ah, dengan mewujudkan mutaba'ah, benar-benar mencontoh. Kita wujudkan dalam kehidupan kita. Salat gimana salatnya? Puasa gimana puasanya? Umrah bagaimana umrahnya? Haji bagaimana hajinya? Semuanya ini. Dari ibadah-ibadah yang ada kita wujudkan ini mutaba'ah dengan sebenar-benarnya. Karena itu yang dituntut. Kita hanya dituntut itu saja. Ingat tadi ayat tadi. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang perintahkan Allah? Kita suruh mengikhlaskan ibadah karena Allah. Jangan mendahului Nabi SAW. Apa yang perintahkan beliau, udah ikuti saja. Nah, wasalamatil qalbi min iradati ta'arudil ikhlasi wa hawa yu'aridul ittiba. Adapun keselamatan hati, dan keselamatan hati ini kita harus menyelamatkan hati kita. Ketika kita menyelamatkan hati kita dari segala hal-hal yang berhubungan yang menyelisih keikhlasan dalam diri kita, dan juga hawa nafsu kita itu yang menyelisih ittiba. Keselamatan itu berkaitan itu. Dikatakan hatinya selamat ketika apa? Iradahnya itu, keinginannya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menyelisih dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ibadah hanya untuk Allah, maka jangan sampai keikhlasannya ini tergoyahkan. Begitu juga keselamatan hati akan didapatkan dengan apa? Dengan ittiba mutaba'ah, bitahqiqil mutaba'ah, dengan mewujudkan mutaba'ah yang itu bersandingan dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu yang akan akan menggoyahkan mutaba'ah kita. Hawa nafsu itu akan menggoyahkan mutaba'ah kita. Fahada haqiqatu salamatil qalbi alladhi dhuminat lahu an-najatu wa sa'adah. Nah, ini adalah hakikat keselamatan hati yang di dalamnya terkumpul keselamatan dan juga kebahagiaan kita insyaallah taala. Nah, ini hal yang beliau sampaikan berkaitan dengan masalah qalbun salim. Ciri-cirinya setelah ini akan ada ciri-cirinya, sebenarnya tinggal 2 halaman. Tapi waktunya sudah jam 10:30. Mungkin kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri hati yang salim, hati yang selamat? Ada beberapa yang beliau sampaikan. Insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau ada pertanyaan